di pinggiran sungai Batanghari itu tidak usah mengganggu, bukankan lagi, tidak usah membuang sampah sembarangan lagi. Hidup ini sudah keruh, maka jangan lagi membuat Batanghari menjadi lebih keruh. Ada peradaban yang harus dijaga, karena ada sejarah yang mengalir di dalamnya. Aku ingat betul waktu itu, ketika duduk di pinggir sungai Batanghari, sambil mendengar datuk bercerita tentang Papa Malaya. Ku perhatikan dengan serius bagaimana tradisi itu sangat viral pada masanya, dari mulut ke mulut. Kakek bercerita, waktu itu belum ada ponsel dan media sosial, tapi tradisi itu bisa menghibur masyarakat dari kejenuhannya. Kakek juga bercerita, meski Tapah Malenggang merupakan mitos, barangkali cerita itu benar adanya di Batanghari dan hati masyarakat. Dia selalu menyuruhku untuk menjaga sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Kakek selalu memarahiku jika ada sebutir kulit jajan yang makan jatuh ke Batanghari. Suara marahnya tidak menyeramkan, tapi membuat aku sadar dan sangat takut untuk membuang sampah ke sungai. Kenangan itu sangat indah. Kini kakek sudah tiada sejak 1 tahun yang lalu. Kenangan bersamanya tetap abadi dalam hidupku. Semua ajaran kebaikannya mengalir dalam diriku, seperti Batanghari yang selalu mengalir sepanjang waktu, meski satu persatu alirannya tersendat oleh sampah-sampah. Sejak kakek bercerita tentang Tapah Malenggang, sejak saat itu pula aku mulai sering turun ke pinggir sungai untuk melihat ikan-ikan. Suatu hari, ada seekor ikan tapah bersisik emas. Ikan itu terjebak di sampah plastik. Dia menggerakkan ekornya seolah memanggilku. Dengan segera, aku sadar dan menolongnya. Aku ambil plastik yang melilit tubuhnya, kemudian melepaskan ikan itu ke sungai. Saat aku berbalik badan dan hendak pulang, tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Suara itu samar-samar, tapi aku tetap mendengarnya. Jangan pergi dulu. Maukah kau mendengar cerita sebentar saja, Novi? Lantas aku terkejut. Sekujur tubuhku merinding sebab tidak ada seorang pun di sana. Aku cari asal suara itu di belakang tubuhku, tapi tidak ada. Aku cari pula di setiap sudut-sudut sungai, tapi tidak ada. Namun ketika kulihat ke pinggir sungai, ikan tapah bersisik emas itu masih berada di sana dan menatap tajam kepadaku. Aku yang bicara padamu, Novi. Aku membutuhkan teman curhat. Hanya kaulah yang bisa mendengar suara hatiku, ucap ikan tapah itu. Aku mendekatinya perlahan-lahan. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Barangkali ikan itu adalah siluman yang akan memangsaku dengan beringas. Tubuhnya yang besar tidak seperti ikan lainnya membuatku takut. Meski begitu, aku tetap mendekatinya dan duduk di pinggir sungai. Aku sangat kesal dengan ulah manusia-manusia yang selalu membuang sampah ke sungai ini. Sampah-sampah itu membuat ikan-ikan terjebak. Bahkan ada beberapa yang sakit karena berenang di air yang keruh. Maukah kau membantuku? Membantu apa? Maukah kau katakan kepada warga-warga lainnya untuk tidak membuang sampah ke sungai ini lagi? Sontak aku terkejut. Bagaimana bisa anak sekolahan sepertiku melarang warga sekampung untuk tidak membuang sampah ke sungai? Mereka pasti akan menertawaiku dan mencibirku. Aku akan dijauhi oleh teman-teman. Akhirnya aku hanya sendirian. Tapi di satu sisi aku sangat ingin membantu ikan tapah agar sungai Batanghari tidak tercemar lagi. Dengan suara sedikit samar, aku sanggupi untuk membantu ikan itu. Esoknya, dengan semangat menggebu-gebu, aku berjalan
berjaga ke pinggir sungai Batanghari. Tidak lupa aku print beberapa pamflet menjaga sungai dan ditempelkan di sudut-sudut desa. Ibu, jangan membuang sampah sembarangan lagi ya. Kasihan, ikan-ikan tersangkut plastik. Oh iya, sungai ini bisa kita manfaatkan untuk mencuci, minum, mandi, dan yang lainnya. Bayangkan kalau airnya jernih dan biru, pasti akan lebih elok dipandang. Aku sangat yakin semua kerja keras itu akan terbayar tuntas. Mereka tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Ikan-ikan tidak lagi kesakitan karena berenang di air kering. Aku tidak sabar menceritakannya kepada ikan tapak bersisik emas itu. Aku pun berlari menuju ke pinggir sungai itu untuk menjumpai ikan tapak. Tapi mendadak aku terdiam ketika melihat tumpukan sampah yang baru saja dibuang ke sungai. Bahkan beberapa warga masih tampak sedang menenteng tong sampah miliknya. Aku pun juga melihat beberapa ikan yang terkapar di permukaan sungai. Beberapanya lagi tersangkut dan sedang kesakitan. Ikan-ikan tidak lagi mau bermain denganku. Mereka ketakutan dan tidak mau lagi curhat kepadaku. Bahkan ikan tapak bersisik emas telah hilang dari peredaran. Aku sangat kecewa, padahal sudah berulang kali kukatakan kepada warga untuk tidak membuang sampah ke sungai Batanghari. Barusan aku bermimpi bertemu ikan tapak bersisik emas itu. Aku mendekatinya, tapi dia semakin menjauh. Tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cahaya. Badai datang perlahan-lahan. Aku terbawa derasnya ombak, terombang-ambing. Dan warga-warga berbondong-bondong meninggalkan desa. Akhirnya aku terbangun dari mimpi dan dan berdiri di sini untuk menceritakannya kepada kalian. Ya, kalian yang sedang menontonku. Mulai saat ini, jam ini, menit ini, bahkan detik ini, cintailah alam. Jangan pernah membuang sampah sembarangan lagi, termasuk ke sungai Batanghari. Jika kita